warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara-saudara dimanapun Anda berada. Izinkan kami akses situs sejarah berupa makam peninggalan dari keturunan Ratu Darah Putih atau yang dikenal Minak Gejala Ratu, yang merupakan putra dari Sarip Hidayatullah atau yang dikenal Sunan Gunung Jati, yang berada di Desa Kuripan, Kecamatan Nengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Mari kita telusuri kegiatan warga Desa Kuripan bersama para ahli keturunan Ratu Darah Putih, dan ada mahasiswa dari Universitas Lampung. Dari program studi bahasa Lampung FK Universitas Lampung. Ini lagi gotong royong buat jalan ke makam daripada Dalem Kusuma Ratu. Yang keturunan Ratu Darah Putih ya? Ya. Oh gitu. Oke. Ya Pak. Terima kasih. Mantap. Semangat. Mantap. Ini makam buyut Dalem Kusuma Ratu bin Ratu Batin Ratu atau Raden Imba Kusuma Ratu yang pertama, cucu dari Ratu Darah Putih. Nah, di zaman kepemimpinan beliaulah keratuan ini mencapai puncaknya. Bisa dilihat dari peninggalannya, yaitu stempelnya paling bagus yang bernama nama beliau sendiri, yaitu Dalem Kusuma Ratu, kepala di sekampung kalau di stempelnya. Ini wilayah kompleknya komplek Kelapa namanya. Kelapa ya. Jadi di sini ada dua raja. Yang pertama yang lebih tua itu Ratu Batin Ratu, ayah beliau ini. Iya. Yang kedua adalah beliau Dalem Kusuma Ratu. Setelah kepemimpinan beliau baru beralih ke Dalem Ratu Kusuma kalau versi kita. Tapi kalau versi Belanda itu mereka mengenalnya dengan Raden Intan. Atau Raden Intan I kalau kita sekarang. Iya. Nah, di zaman mereka itu, di zaman Raden Intan I itulah peralihan itu. Jadi warga kita karena sudah mulai ada perlawanan dengan Belanda, mereka memindahkan masyarakat ke negara Ratu, perpindahan. Itu sudah di zaman Raden Imba II, sepeninggal Raden Intan I, Raden Imba II memindahkan masyarakat ke negara Ratu. Cuma perpindahan masyarakat kampung itu tidak bertahan lama, mereka juga berpindah lagi sekaligus membangun benteng-benteng. Mereka pindah ke Benteng Ketimbang namanya. Kalau sekarang Desa Merambung, di atas Desa Merambung. Nah, di zaman Raden Imba II itulah banyak membangun benteng dan juga meminta bala bantuan, termasuk ke Kesultanan Lingga, ke tempat adik iparnya. Dan Raden Imba II ditangkap oleh Belanda di sana. Selanjutnya kepemimpinan keratuan dipimpin oleh Raden Bangsa Kusuma. Sekitar mungkin belasan tahun dia memimpin keluarga, memperkuat benteng-benteng. Dia meninggal dalam keadaan sakit. Barulah dengan situasi yang mendesak, Raden Intan II harus sudah mengambil tongkat komando, memimpin keratuan dengan didukung oleh sesepuh-sesepuh kampung. Mungkin dari Banten juga sesepuh itu kita sebut di sini Haji Wahya sebagai guru. Nah, dengan itulah dia mengambil tongkat komando dan akhirnya gugur pada tahun 1856. Nah, saat itu kita sudah kocar-kacir. Stop, tidak ada perlawanan lagi terhadap Belanda. Sekitar 14 tahun kita itu terbengkalai. Hingga akhirnya dikumpulkan kembali oleh Buyut Jamil Dalem Kusuma Ratu di Desa Kuripan yang sekarang. Gitu. Jadi kegiatan kita saat ini sebenarnya untuk mengenang jasa-jasa beliau, bahwa tanpa mereka yang ada di sini sekarang, kita keluarganya tidak akan pernah ada. Jadi sudah sangat penting bagi generasi saat ini mengambil tindakan atau minimal untuk ikut sertalah dalam melestarikan makam-makam tua buyut kita, leluhur kita ini, supaya terurus. Dan juga apabila ada peziarah, kita memang sudah kewajiban kita untuk memfasilitasi peziarah-peziarah supaya mereka nyaman. Yang utama adalah supaya anak cucunya mengenal baik kakek-kakek.
Ini yang disebut tadi apa tadi? Batu Aceh. Batu Aceh. Disebut batu Aceh yang berukir ya. Di Batu Aceh. Tipologi batu Aceh. Rata-rata di sini berukir kan. Mm-mm. Nah, itu kan tuh walaupun nggak besar tapi kan sudah berbentuk, istilahnya batunya itu dibentuk. Iya. Kalau yang sana kan cuma bulat aja. Bulat aja. Ini ya. Aceh ini. Kemungkinan dalam kemana yang kuripan ini atau kasur besar, temuannya paling banyak kan Kubasaka. Ini lagi gotong royong, Ah, lagi membersihkan makam. Raden Intan satu ini. Ini Melas- kan punya kita, Ah. ya keturunan kita. Mm-mm. Bukan Kampung Keripan aja yang punya ini. Iya. Mungkin seluruh Lampung ini. Iya, iya. Karena dia orang ini pejuang. Mm-mm. Kita nggak tahu. Pejuang dia orang ini udah mati-mati membela negara kita ini. Ada yang dari Pangeran Warga, Pangeran Jimat, Pangeran Putra, Pangeran Nimba. Itu di bawah naungnya Raden Nimba. Di sini saya selaku sesepuh Desa Kuripan atas nama Pangeran Warga. Saya Batin Zubaidi. Mungkin kita kalau ada biaya kita mau bagusin betulin, terutama apa kita ini mau beli paping bagaimana, tapi kita punya inisiatif. Ya gimana kita itu sebagai mengakui ini punya hak kita, hak keturunan kita, wajiblah kita sebagai untuk penerus, terutama kita membersihkan makamnya. Alhamdulillah berarti kita ingat sama beliau. Dalam Sumeratu atau disebut juga nama aslinya Erwin Syahrial ya. Ya, Erwin Syahrial. Anaknya Pak Raden Nimba Hasan Basri ya. Artinya sangat menyupport kegiatan ini ya. Alhamdulillah. Bagaimana caranya kita menggiring mereka, ya kan, untuk ya ini ke sini. Oh gitu. Ya ini yang lebih dikenal itu Raden Intan 1. Ini ya. Dikenal Raden Intan 1. Raden Intan 1. Ini adalah makam buyut dalam Ratu Kusuma. Belanda mengenalnya adalah Raden Intan. Nah, di sini kita sekarang sebut Raden Intan 1. Pada zaman beliau inilah mulai sudah ada perlawanan sampai pada tahun 1828 beliau meninggal. Waktu itu masih bertepatan dengan perang di Ponegoro. Jadi Belanda saat itu tidak fokus dengan keadaan di Lampung karena fokus di perang di Ponegoro. Setelah beliau ini meninggal, mereka mendengar, baru mereka menyerang kembali Lampung, yaitu negara Ratu. Saat itu posisi kepemimpinan sudah dipegang oleh Raden Imba II, putra beliau. Selanjutnya Raden Imba II membangun benteng dan mereka mencari bala bantuan termasuk ke Tenggamus, bahkan sampai ke adik iparnya yaitu di Kesultanan Lingga, Baik. Namun kurang beruntung, ternyata Belanda saat itu sudah mengepung Raden Imba II di Kesultanan Lingga. Jadi Raden Imba II tertangkap dan dibuang oleh Belanda. Kepemimpinan dipimpin oleh putra beliau yang satu lagi namanya Raden Maksaksuma, adik dari Raden Imba II. Sekitar belasan tahun dia memimpin. Mereka sudah pindah ke Benteng Ketimbang di daerah Merambung kalau sekarang atas, termasuk Benteng Cempaka, Benteng Raja Gepe, Benteng Hawi Berak. Nah, mereka membangun kekuatan di benteng-benteng tersebut untuk melakukan pengintaian. Nah, setelah itu Raden Maksaksuma meninggal sakit, barulah Raden Intan II terdorong secara keadaan. Walaupun baru di umur 16 tahun, beliau sudah mengambil tongkat komando untuk memimpin keratuan, memimpin bala pasukan, mengatur kembali benteng-benteng, memperkuatnya, dan melakukan diplomasi dengan saudara-saudara kita di sekitar Lampung, yaitu Banten, termasuk juga ada sebagian Bugis. Sampai singkat cerita Raden Intan II gugur pada tahun 1856 dan diangkat sebagai pahlawan.